Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry dalam pembahasan soal-soal tematik. Apa kabar adik-adik semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga untuk ayah dan bunda di rumah, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat dalam kondisi yang seperti ini ya. Baik, siapkan dulu catatannya, siapkan pensil atau pulpennya. Kita mulai pembahasan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma wajukni fahma. Langsung ya ke soal nomor 1. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah, nah silakan ya, kalau mau dicatat-catat. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis ya, walaupun dipakai secara terus-menerus atau dia akan diperbaharui ya. Contohnya apa? Contohnya air, contohnya udara, contohnya cahaya matahari, contohnya tumbuh-tumbuhan, dia akan terus diperbaharui begitu. Paham ya? Baik. Soal nomor 2. Salah satu jenis mata pencarian yang dapat dilakukan untuk penduduk yang tinggal di daratan tinggi. Kebanyakan penduduk yang ada di daratan tinggi, mereka akan melakukan cocok tanam ya. Seperti di daerah pegunungan ataupun di daerah bukit-bukit yang tinggi. Contoh di daerah Bromo ataupun di daerah lembah-lembah Gunung Ciremai. Itu biasanya mereka akan menanam sayuran yang memang tumbuh subur di daratan tinggi seperti itu. Jadi mata pencarian mereka pada umumnya adalah bercocok tanam ya. Baik. Nomor 3. Nah, sebuah proses pertumbuhan dalam makhluk hidup yang dimulai dari lahir sampai dewasa, nah disebut juga, ini biasanya disebut juga apa? Ada yang tahu adik-adik? Ini biasa disebut daur hidup ya. Daur hidup. Good. Nah, beda lagi dengan nomor 4. Sama tapi serupa tapi tak sama ya tulisannya. Sebuah perubahan bentuk dalam sebuah siklus kehidupan hewan disebut juga, ada yang tahu? Nah, itu disebutnya adalah metamorfosis ya. Metamorfosis. Good. Nomor 5. Hewan yang mengalami perubahan metamorfosis sempurna kecuali, nah metamorfosis sempurna ini adalah perubahan bentuk yang komplit ya. Mulai dari telur, mulai dari larva, pupa, terus dia sampai ke imago ya kan. Itu biasanya mereka itu seperti hewan-hewan yang katak, nyamuk, kupu-kupu, seperti itu ya. Itu yang sempurna. Nah, di sini kecuali. Nah, berarti kecuali itu berarti yang bukan sempurna. Apa saja? Yang tidak sempurna itu adalah hewan yang tidak melalui fase metamorfosis sempurna. Jadi dia hanya Jadi hewan yang mengalami perubahan tidak sempurna ya, atau perubahan yang metamorfosis sempurna kecuali itu adalah serangga dan juga kecoa ya. Belalang dan juga kecoa. Jadi itu tidak sempurna. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nama lain dari bentuk pupa. Nama lain dari bentuk pupa ada yang tahu? Kepompong ya. Kepompong. Good. Nomor 7. Sebutkan beberapa manfaat
mengetahui keragaman ras dan suku masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu banyak ya. Kalau dijabarkan itu ada lebih dari 3 mungkin ya. Silakan kalau mau dicatat. Yang pertama, agar dapat saling menghormati satu sama lain. Nah, yang kedua, lebih mengetahui segala perbedaan adanya keragaman. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keragaman yang ada di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan jiwa toleransi. Yang kelima, dapat menumbuhkan rasa bersyukur atas adanya keberagaman. Baik. Lanjut ya. Nomor 8. Oke, sebutkan beberapa manfaat dalam keragaman karakteristik yang ada di Indonesia. Nah, kalau disebut keragamannya berarti Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Lalu Indonesia juga memiliki ciri khas yang lebih komplit ya. Jadi tidak hanya ada satu saja. Dan intinya manfaat dari keberagaman karakteristik adalah kita bisa menumbuhkan rasa toleransi dan hidup berdampingan dengan baik. Oke. Nomor 9. Jelaskan beberapa manfaat hewan bagi lingkungan di sekitar kita. Banyak ya. Bisa digunakan untuk konsumsi dagingnya gitu ya, bisa digunakan tenaganya untuk membajak sawah atau apa, bisa digunakan sebagai bantuan penyerbukan ya kan, bisa juga sebagai hewan peliharaan atau mungkin kotorannya bisa digunakan untuk pupuk dan lain sebagainya. Baik, nomor 10. Sebutkan perbedaan apa saja pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalau perbedaan metamorfosis sempurna, dia melalui semua fase metamorfosis ya, mulai dari telur, larva, pupa, sampai imago atau dewasa ya. Tapi kalau yang tidak sempurna, dia hanya mengalami perubahan-perubahan secara fisiologinya saja. Jadi, hanya telur, terus bagian yang menyerupai induknya dan sampai dengan tubuh yang dewasanya saja gitu. Jadi dia tidak melalui fase-fase yang memang 4 tadi sebagaimana metamorfosis sempurna. Mungkin itu perbedaannya. Baik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum paham, silahkan bisa diputar-putar lagi videonya ya. Atau tadi yang belum sempat catat, bisa diputar lalu di pause gitu ya videonya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini dari Kak Ferry. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi bahan penjelasan yang baik. Jangan lupa di subscribe ya dan dibunyikan loncengnya agar nanti saat ada materi baru adik-adik dapat notifikasinya seperti itu. Itu saja dari Kak Ferry. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye bye.